Oke, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembuat materi ajar dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Tentunya ini bukan hal baru lagi bagi teman-teman, khususnya teman-teman guru atau pengajar sudah terbiasa membuat materi dengan menggunakan PowerPoint. Video ini lebih ditujukan kepada pemula yang mulai menggunakan PowerPoint. Maka tidak terlalu banyak yang kita bahas di sana, hanya membahas 3 menu yang paling sering digunakan dalam PowerPoint dalam membuat media pembelajaran. Yang pertama yaitu desain, yaitu mengatur lembar slide, kemudian transisi, pergantian slide, dan animasi, yaitu mengatur bagaimana objek akan ditampilkan dalam slide tersebut. Maka untuk itu kita langsung menuju tutorialnya. Sebagai latihan, saya akan membuka file yang sudah pernah saya kerjakan. Saya buka dulu file yang sudah ada. Nih. Nah, ini adalah file yang sudah pernah saya buat. Jadi secara umum, hal-hal yang perlu diatur secara bagi pemula untuk PowerPoint itu yang pertama desain. Nah, desain ini kita gunakan untuk mengatur bentuk lembar kerja kita atau bentuk slide-slide-nya ini. Nah, termasuk ukuran dan termasuk juga background. Jadi di sini biasanya yang sering ditentukan adalah bentuk themes-nya. Di sini ada banyak themes yang ditawarkan. Nah, terserah kita apakah kita akan menggunakan themes yang sudah disediakan di sini. Nah, atau memang kita mau polos saja. Nah, saya coba ini pakai ini. Nah, kemudian itu untuk themesnya. Nah, kemudian untuk ukurannya di sini ada standar, ada widescreen, dan lebih lengkapnya di custom slide size. Nah, di custom ini ada slide size 4. Nah, untuk tujuan apa kita membuat slide itu, kita pilih di sini ukurannya. Kalau memang misalnya hanya untuk dicetak nanti di kertas, maka tentunya kita pilihlah supaya sesuai dengan kertas yang akan kita pakai nanti. Misalnya saja kita akan mencetaknya nanti di kertas ukuran A4, maka kita pilih A4 paper. Nah, kalau misalnya kita mau membuat slide ini akan dalam bentuk video nanti yang mau kita share ke dalam media, sosial media misalnya, atau contohlah YouTube dan lain sebagainya. Nah, lebih tepatnya di sini on screen show 16:9. Ini dia. Jadi tergantung kebutuhan. Nah, kemudian teman-teman juga boleh memilih di sini orientasinya portrait, tentunya bentuknya itu akan tegak, dan landscape itu bentuknya nanti akan mendatar. Jadi silahkan nanti tentukan ukuran dari slide-nya teman-teman sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Akhiri dengan klik OK. Nah, berikutnya yang sering kita atur di sini adalah format backgroundnya untuk latar belakang dari slide. Ada bentuk fill-nya di sini, pilihan solid fill, gradient fill, picture or texture fill, pattern fill. Nah, di sini solid, warna solid ya, boleh kita pilih warna apa yang menjadi background dari slide kita. Sini. Sementara gradient tool, kita boleh memilih preset gradient. Jadi warna degradasi, warna contoh disiapkan di sini, disediakan, boleh kita pilih. Dan tipenya linear, jadi arah dari degradasi warna tersebut. Seperti ini kita pilih linear, dari putih menjadi kemerah-merahan, berganti secara pelan-pelan degradasi. Nah, boleh juga kita atur ya, bagaimana gradation stops-nya boleh kita atur di sini. Nanti teman-teman boleh berlatih sesuai dengan keinginan. Transparansinya boleh kita atur juga, posisinya dan lain sebagainya. Jadi pengaturannya ada di sini.
bagi teman-teman yang ingin menghasilkan karya yang lebih kreatif. Kemudian yang ketiga, boleh dalam bentuk background picture or texture fill. Nah, ini picture, gambar atau texture fill. Nah, teksturnya ada disiapkan di sini. Kalau kita mau gambar tekstur yang sudah disediakan oleh PowerPoint, silahkan. Atau mungkin kita mau berasal dari file yang sudah kita pilihkan atau sudah kita siapkan, maka klik file di sini dan ambillah di mana file tersebut disiapkan. Nah, ini ada saya file latar, pilih saja insert. Nah, ini dia. Nah, ini offsetnya boleh kita atur, ini ya. Offsetnya boleh diatur, silahkan diberikan nilai supaya dapat posisi yang diinginkan, ya, posisi yang diinginkan. Nah, di sini tadi papan tulisnya masih tersembunyi di atas karena offsetnya -7. Sekarang 0 sudah nampak di sedikit tadi. Nah, ini. Nah, di sini masih bottomnya -7, kita naikkan. Nah, kira-kira seperti ini dia. Kalau misalnya kita harapkan dia muncul di sini. Jadi boleh kita atur sesuai dengan keperluan dan sesuai dengan keinginan. Nah, transparansinya juga boleh kita atur di sini dengan menyeret di sini ya, atau langsung menambah atau mengurang nilai di dalam persen transparansinya ini. Jadi saya buat transparansinya supaya jangan terlalu gelap. Nah, seperti ini aja. Oke, kalau misalnya settingan ini kita harapkan akan diterapkan untuk semua slide-slide ini. Nah, di sini kalau kita lihat dia masih diterapkan di slide yang pertama. Kita harapkan dia diterapkan untuk semua. Maka kita klik di sini pilihan Apply to All. Nah, kita lihat sudah diterapkan untuk semua. Nah, jadi kita coba dulu slide show. Nah, kira-kira seperti ini adalah tampilannya. Nah, oke, itu untuk pengaturan. Maka berikutnya kita akan mencoba menggunakan transition. Nah, transition ini digunakan untuk menentukan cara pergantian dari antar slide ke slide berikutnya. Misalnya pergantian dari slide 1 ke slide kedua. Nah, di sini banyak pilihannya, metode pergantiannya, ya, animasi pergantiannya. Ada dengan model fade, pass, wave, split, dan lain sebagainya. Di bawah juga masih banyak ini. Misalkan saya gunakan ini bentuk fade curve. Nah, jadi pergantiannya seperti itu. Nah, kalau saya, dia hadir dengan seperti itu ya. Nah, itu kita lihat slide kedua tidak ada animasinya. Transisinya belum ada ya. Di slide pertama tadi ini sudah ada. Nah, di slide kedua tidak ada. Kenapa? Karena itu tadi transisinya ini saya terapkan masih di slide 1. Jadi kalau misalnya kita harapkan ini juga akan berlaku untuk semua, maka klik di sini Apply to All. Nah, bukan ya. Nah, sini nih, Apply to All. Tapi kalau misalnya slide 1 kita harapkan dia background, slide kedua misalnya airplane, slide ketiga misalnya ripple. Nah, tentunya kita atur satu persatu. Tapi kalau kita harapkan dia seragam di semua pergantian slide, background dia, maka di sini kita Apply to All. Kita lihat apakah sudah berganti. Nah, ini dia. Jadi setiap pergantian slide dia sudah menggunakan efek transisi yang sudah kita tentukan tadi. Oke, nah kemudian saya juga mau menunjukkan animasi. Nah, kalau animasi ini digunakan untuk motion atau gerak dari setiap objek dalam slide ini, kalau kita harapkan ditampilkan seperti apa. Di animasi objek ini ditampilkan seperti apa. Nah, misalnya saja di sini kita lihat slide ke-6, algoritma harus logis dan runut.
Nah, coba kita tampilkan di sini. Nah, kemudian saya klik. Nah, satu persatu. Nah, klik pertama ini akan ditampilkan. Klik kedua ini akan ditampilkan. Nah, itu adalah diatur dengan animasi. Nah, animasi. Bagaimana mengaturnya? Tentunya di sini kita aktifkan halaman atau slide yang objek di dalamnya akan kita atur animasinya. Nah, lalu kita klik. Nah, di sini ada pilihannya. Bentuk animasinya seperti apa? Ada hyper, fade, fly in, float in, dan lain sebagainya. Saya pakai fly in ini. Nah, seperti ini dia. Jadi supaya lebih enak ngaturnya, di sini biasanya kita aktifkan yang namanya animation pen. Animation pen ini dia. Oke. Nah, dengan seperti ini maka dia ditampilkan satu persatu, dan ini masih boleh kita atur ya. Di sini start on click. Ketika kita memilih on click, maka pergantian itu nanti terjadi setelah ada klik dari pemakai. Tapi kalau misalnya kita pakai with previous, maka dia nanti akan langsung datang mengikuti ya. Saya klik ini, nah dia akan langsung datang mengikuti preview sebelumnya. Nah, dan waktunya itu boleh kita atur di sini, durasinya, waktu munculnya, dan waktu tunggunya. Nah, jadi kalau misalnya kita harapkan dia berganti setelah penekanan tombol klik, nah maka kita pakai klik. Jadi coba kita Nah, di sini saya tekan klik, muncul, kemudian saya tekan klik, dia akan muncul. Nah, sementara kalau saya gunakan tadi di sini with previous, nah maka kita coba bedanya. Nah, sudah langsung muncul yang ini, karena ini tadi with previous, tapi yang di bawah masih on click. Nah, lalu setelah klik baru muncul dia. Oke, saya samakan dulu yang ini dengan yang ini. Saya darat dua-dua. Yang ini saya shift dengan ini with previous. Nah, kita slideshow akan langsung datang. Proses datangnya itu durasinya ada di sini. Semakin tinggi durasinya maka dia akan semakin lambat ya. Akan semakin lambat proses datangnya. Nah, seperti ini dia. Nah, kemudian teman-teman boleh mengatur juga di sini efeknya, efek optionnya. Jadi pergerakan play in-nya kalau kita lihat tadi itu from button, dari bawah ke atas. Kalau kita inginkan dari atas ke bawah, tentunya kita pilih from top, atau dari kiri ke kanan from left, atau dari kanan ke kiri from right. Nah, seperti ini. Kita coba dulu. Nah, seperti itu dia. Nah, yang ini tadi kita atur from right. Nah, misalnya yang ini kita atur lagi from left. Oke. Nah, kita coba dulu, kita slideshow. Nah, seperti itu dia. Nah, baik teman-teman, mungkin nanti boleh berlatih atau mencoba-coba untuk mendapatkan bentuk yang cocok ya, bentuk yang enak untuk semua slide-slide-nya teman-teman. Gunakanlah desain, transisi, animasi yang sesuai keinginan dan sesuai kebutuhan. Silahkan berlatih mengulang-ulang, pasti akan bisa. Demikian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel kita. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Salam. Catch 'em all.